Cerita dibuka di markas B-Fighter, saat para anggota tengah mengadakan rapat penting. Mereka membahas kehadiran para B-Fighter baru yang telah memberikan senjata khusus kepada Ayu dan Kohei. Namun hanya Kenggo yang belum mendapatkan senjata barunya. Suatu hari, mereka berjalan ke taman dan melihat sekelompok anak-anak bermain ceria. Di sana muncul seorang pria misterius yang mirip Saikoji mencoba menghibur mereka dengan sulap. Sayangnya anak-anak yang tumbuh di era TikTok itu tampak tak tertarik. Sementara B-Fighter hanya melewati mereka begitu saja. Di sisi lain di markas Melzart, Mother Melzart memerintahkan keempat kesatria serta Dazel untuk mencari pemilik medali ketujuh yang diyakini akan menjadi kunci senjata baru Kenggo. Keempat kesatria pun menyambut perintah ini dengan penuh semangat dan segera bergerak. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan Kohei dan Ayu. Namun Dazel justru langsung mencari Kenggo, karena ia tahu Kenggolah calon pemilik senjata selanjutnya. Pertarungan pun pecah. Dazel dibantu pasukan bawahannya berhasil membuat Kenggo terdesak dan lumpuh. Dalam posisi genting itu, Dazel berniat mengakhiri segalanya agar medali ketujuh tak pernah sampai ke tangan Kenggo. Jeritan Kenggo terdengar oleh pria mirip Saikoji tadi, yang tanpa ragu segera datang membantu. Di markas, Masaru menyaksikan semuanya dari monitor. Sementara Kohei dan Yui yang sedang terdesak tak bisa membantu karena mereka terpisah. Saat Dazel hendak melancarkan serangan terakhir, pria misterius itu datang menyelamatkan. Namun kekuatan Dazel jauh di atasnya sehingga ia pun terlempar. Tapi tak lama, ia bangkit. Kali ini dalam wujud B-Fighter yang mengejutkan semuanya. Ia adalah B-Fighter Min, pemilik armor jangkrik, dan jelas salah satu pemegang medali. Dengan dua pedangnya, ia dengan mudah menaklukkan para kroco Dazel. Ia bahkan mengeluarkan senjata dari dadanya yang memancarkan gelombang ultrasonik dan membuat Dazel terganggu hingga akhirnya mundur. Setelah pertempuran selesai, para B-Fighter mendekatinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Li Wen, perwakilan dari Cosmo Academia cabang Tiongkok. Ia menyukai perdamaian dan membenci peperangan. Namun Kohei menegaskan bahwa takdir pemilik armor serangga adalah untuk bertempur demi keadilan. Sayangnya, Li Wen tidak peduli dan memilih pergi. Sementara itu, di markas Melzart, Dazel dengan penuh amarah meminta kekuatan tambahan dari Mother Melzart karena diejek lemah oleh empat kesatria. Kembali ke Li Wen yang kini duduk menyendiri, Kenggo datang menghampirinya. Ia bertanya tujuan Li Wen sebenarnya. Dengan jujur Li Wen menjawab bahwa ia hanya ingin menghibur anak-anak lewat sulap. Dan terang-terangan mengaku membenci peperangan. Namun Kenggo menjelaskan dengan tenang, bahwa bertarung bukan untuk menyebar kekerasan, tapi untuk menghentikan peperangan itu sendiri. Tak lama kemudian, Kenggo mendapat kabar bahwa keempat kesatria Melzart tengah membuat kekacauan di kota. Kenggo mencoba meyakinkan Li Wen untuk ikut bertarung. Namun Li Wen tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Kenggo pun menghormati keputusan itu dan kembali bergabung bersama Kohei dan Ayu. Namun tak lama, Dazel muncul menghadang mereka. Kali ini ia menegaskan akan menghadapi para B-Fighter sendirian. Semua tercengang saat Dazel memperlihatkan wujud barunya, Dazel the Great. Dengan kekuatan barunya, ia menghantam satu persatu B-Fighter tanpa ampun. Bahkan senjata baru yang digunakan Kohei, Ayu, dan Kenggo tak mampu melukai tubuh Dazel sedikit pun. Pertarungan tampak berat sebelah. Dazel seolah diambang kemenangan. Ia hampir menghabisi ketiga B-Fighter sekaligus. Sementara itu, Li Wen masih dilanda dilema. Ia membenci peperangan, tapi kini ia melihat para pembela kebenaran berada di ujung tanduk. Ia mulai tersadar. Jika mereka kalah, kejahatan akan terus meluas. Kata-kata Kenggo terngiang kembali, bertarung bukan untuk kekerasan, tapi demi menghentikan kehancuran. Dengan tekad bulat, Li Wen melompat ke medan tempur. Ia berubah ke wujud B-Fighter Min dan langsung menantang Dazel dalam duel 1 lawan 1. Dengan percaya diri, ia mengerahkan seluruh kemampuan, termasuk senjata legendaris miliknya yang ia serahkan kepada Kenggo untuk melawan Dazel. Namun Dazel tetap unggul. Ia bahkan berhasil menyandera Li Wen di tengah pertarungan. Dalam kondisi genting, Li Wen memberi arahan, gabungkan senjata Tanbougan milik Kohei dan Bright Pointer milik Ayu dengan semisonic magazine miliknya. Maka terbentuklah senjata gabungan baru bernama Input Rifle. Li Wen akhirnya berhasil membebaskan diri. Tanpa ragu, Kohei menembakkan senjata baru itu. Tembakan dahsyat pun meledak dan menghancurkan Dazel hingga berkeping-keping, menyisakan hanya kepalanya.
Kepala itu lalu diambil oleh Roxel yang segera melarikan diri. Masaru datang sesaat kemudian, memuji kekuatan tim yang kini semakin solid. Ia bangga karena satu lagi perwira Melzark berhasil dikalahkan. Bagi Li Wen, tugasnya sudah selesai. Ia pun berpamitan, kembali ke Cosmo Academia cabang Tiongkok untuk melanjutkan perjalanannya menghibur anak-anak. Di sisi lain, Roxel meletakkan kepala Dazzle dalam akuarium, sebuah simbol duka dan kehilangan. Kemudian para B-Fighter berkumpul. Kini ketujuh pemegang medali telah diketahui identitasnya. Namun Masaru menyebut ada satu medali lagi, medali kupu-kupu. Pemiliknya diyakini adalah pemegang armor ke-8, dan kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya bagi Melzark. Kenggo, Kohei, dan Ayu pun ditugaskan untuk mencari pemilik medali tersebut. Dalam pencarian, mereka melihat Yui sedang berebut tiket konser Noah. Lucunya, Yui justru mengajak Kenggo menonton bersama. Kohei yang diam-diam cemburu melihat kedekatan mereka pun memilih menjauh. Saat menaiki tangga, Kohei melihat seorang gadis cantik bergaun putih yang terjatuh. Ia sigap menolongnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Sophie, asal Prancis, dan ingin pergi ke Gunung Salak Bogor untuk berwisata. Kohei pun dengan ikhlas ingin mengantarnya agar tidak dipala oleh ormas setempat yang melakukan pungli. Tanpa mereka sadari, seorang fotografer misterius diam-diam membuntuti mereka. Sementara itu, tim Kenggo sedang melihat brosur konser musik klasik dari seorang pemain biola terkenal bernama Sophie. Mereka tidak tahu kalau artis itu adalah gadis yang sedang bersama Kohei. Kebingungan Yui pun muncul dalam menonton konser Noah atau Sophie. Tiba-tiba Masaru muncul dan menyampaikan kabar, Kohei hilang dan tak bisa dihubungi. Sementara itu, Kohei dan Sophie sudah sampai di kaki Gunung Salak dengan naik KRL. Di sana, mereka singgah di taman bermain. Meski membawa alat musik, Sophie belum menunjukkan identitasnya sebagai musisi terkenal. Mereka menikmati wahana satu persatu. Dan tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Bagi Sophie, kebersamaan dengan Kohei adalah momen yang hangat dan membahagiakan. Bagi Kohei, ia seperti menemukan sisi damai dari hidupnya yang biasanya dipenuhi pertarungan. Saat bermain, mereka melihat dua anak kecil berkelahi karena berebut balon. Dengan lembut, Kohei melerai mereka. Momen kecil ini memperlihatkan sisi lain dari seorang pejuang, seseorang yang juga mampu membawa kedamaian dengan kasih. Bukan hanya kekuatan. Melihat kehangatan sikap Kohei, senyum bahagia terpancar dari wajah cantik Sophie. Hatinya pun tergerak untuk memainkan melodi dari biolanya. Dan siapa sangka, suara merdu gesekan dawa itu seketika memukau semua orang di taman bermain. Iringan musiknya begitu indah, hingga membuat setiap pasang mata terdiam dan terpana. Salah seorang pengunjung bahkan berteriak dan mengenal Sophie adalah TikTokers terkenal dengan konten main biola. Kerumunan pun mulai mendekat yang ingin berfoto dan berbincang dengannya. Namun Sophie segera menggandeng tangan Kohei dan mengajaknya kabur dari kejaran para follower. Mereka berlari menuju wahana biang lala dan masuk ke dalam salah satu kabinnya. Di atas sana dalam ketenangan dan pemandangan luas dari ketinggian. Kohei yang sejak tadi penasaran akhirnya bertanya tentang siapa Sophie sebenarnya. Sophie pun tersenyum dan berkata bahwa inilah saatnya Kohei tahu kebenarannya. Ia menunjukkan Commander B-Fighter miliknya beserta medali kupu-kupu. Kohei terkejut bukan main. Gadis yang diam-diam ia kagumi ternyata adalah pemilik medali ke-8 yang selama ini mereka cari. Namun Sophie mengaku bahwa ia tak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Meski berasal dari Cosmo Academia cabang Prancis, Sophie dikirim ke Jepang untuk sebuah misi penting yaitu mencari senjata legendaris yang dikenal sebagai Astral Saber. Sebuah senjata sakral yang tertidur di dalam gua di Gunung Salak. Tugas Sophie adalah membangunkan kekuatan itu dengan keindahan permainan biolanya. Kohei pun mulai mengajarinya bagaimana cara berubah menjadi B-Fighter. Sophie berusaha meniru setiap gerakan dan instruksi. Namun meski sudah mencoba berkali-kali, ia masih belum berhasil. Tiba-tiba muncul seorang fotografer misterius yang ternyata adalah Bizak dalam penyamaran. Bizak langsung melaporkan pada Mother Melzark bahwa ia telah menemukan pemilik medali ke-8. Mother pun mengirim 3 kesatria Melzark untuk merebutnya. Di markas B-Fighter, Masaru juga sudah mengetahui lokasi Sophie dan Kohei. Ia segera mengirim Kenggo dan Ayu untuk menyusul mereka ke pegunungan. Sementara itu, Kohei dan Sophie yang sedang menikmati makan siang di kaki gunung tiba-tiba diserang oleh Bizak tanpa peringatan. Kohei pun segera berubah, membuat Sophie terkaget-kaget saat tahu bahwa orang yang melindunginya adalah B-Fighter Kabuto.
Karena Sophie belum bisa berubah, Kohei memintanya segera pergi untuk mencari Astral Saber. Untungnya Sophie memiliki pendengaran yang sangat peka. Ia pun mengikuti suara samar yang mengarahkannya pada letak senjata sakral itu. Dalam perjalanannya, Sophie justru dihadang oleh Delinger, yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Sophie pun terhempas. Namun tepat saat itu, Kenggo dan Ayu muncul dan langsung berubah, memberi Sophie waktu untuk melarikan diri. Sementara Bizak yang gagal menghadang Kohei memutuskan untuk menyusul Sophie. Sophie akhirnya tiba di sebuah tebing yang sunyi. Lalu ia memainkan biolanya untuk mencari resonansi dari Astral Saber yang tersembunyi. Namun belum sempat merespon lebih jauh, Bizak dan Delinger sudah lebih dulu sampai dan kembali menyerangnya. Untungnya, Kohei, Kenggo, dan Ayu tiba tepat waktu. Mereka bertiga segera melindungi Sophie dengan sekuat tenaga. Pertarungan besar pun pecah, demi melindungi seorang gadis Prancis yang memainkan biolanya di ujung tebing. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Dari dalam gua yang gelap, tiba-tiba sebuah pedang misterius yang tertancap di batu mulai bersinar bak lampu LED 100 watt. Ini bukan cuma pedang biasa. Di dalamnya ternyata ada mesin kumbang kecil, yang entah bagaimana bisa tinggal di dalam pedang layaknya kamar kos. Tanpa aba-aba, pedang itu langsung terbang dengan gaya slow dramatis dan mendarat pas di hadapan para B-Fighter. Bizak dan Delinger yang sudah kayak duo abang-abang pengganggu. Langsung nyerang lagi. Tapi kali ini mereka dihentikan oleh si Astral Saber. Pedang sakti yang mendadak jadi bodyguard pribadi Sophie. Tak lama kemudian, medali di tangan Sophie mengeluarkan sinar terang. Kohei yang udah kayak teknisi B-Fighter langsung mengatakan kalau komandernya sudah aktif dan dipersilahkan dengan segala hormat untuk berubah. Sophie pun menjelma jadi B-Fighter AGH. Pemilik armor kupu-kupu yang anggun. Tapi jangan salah, ia tetap bisa nyepak musuh juga. Meskipun belum pro bertarung, AGH punya fitur keren seperti autolog GPS musuh. Dengan kecepatan sensor ala satelit, dia langsung menemukan posisi Bizak yang secepat kilat. Sophie pun nembak pakai senjatanya Ayu, yang ia pinjam sebentar. Kohei, Ayu, dan Kenggo lalu menggabungkan senjata ala Power Rangers dan bersiap mengakhiri pertempuran. Tapi sayang, Delinger dan Biza udah kabur duluan karena nggak tahan mental. Setelah pertarungan, Astral Saber malah drama, dia bersinar lagi dan kabur balik ke gunung. Seolah bilang cukup dulu kontennya untuk hari ini. Tim pun untuk melatih Sophie latihan biar makin lincah pakai armor kupu-kupunya. Dan memang lama-lama Sophie makin jago dengan gaya kupu-kupu. Saat latihan, tiba-tiba muncul Sage Guru. Beliau ini kayak dosen pembimbing tugas akhir yang muncul setelah skripsi selesai. Ternyata dialah yang sejak awal menyuruh Sophie mencari Astral Saber. Sage Guru lalu buka rahasia pedang itu. Ternyata di dalam Astral Saber, ada robot kumbang mekanik mungil. Bukan main-main, ini senjata rahasia super canggih. Tapi sayangnya masih beta version dan belum bisa dipakai. Lalu Sage meminta Sophie memainkan biolanya lagi agar pedang aktif. Tapi waktu Sophie mainkan biolanya, suasananya hening. Tidak ada cahaya, tidak ada efek spesial, cuma ada suara jangkrik. Kohei dan Ayu langsung bergerak ke gunung cari petunjuk. Sementara Sage Guru nyoba satu lagu lagi, My Heart Will Go On versi tiupan hidung. Namun hasilnya masih nihil. Masalah makin runyam, karena semua pembicaraan mereka ternyata disadap oleh Mother Melzar, yang langsung nyuruh 4 ksatria untuk kembali maju. Sementara itu, Miola dan Roxelle cuma bisa manyun di pojokan karena merasa di-ghosting, padahal pengen juga tampil keren. Di saat Sophie dan Sage lagi diskusi taktis, dua monster bengis The Scorpion dan Killmantis langsung muncul dan nyerbu. Di tempat lain, Kenggo juga diserang Delinger, dan Ayu diburu Bizak. Satu tim ini dikeroyok semua. Sage dan Sophie pun kabur, dikejar sama Killmantis yang lari kayak di turnamen lari monster. Tapi kali ini, Sophie nggak mau lari lagi. Dia berubah dan bersiap untuk bertarung. Sayangnya karena masih cupu, Sophie langsung kena mental dan tumbang. Ya namanya juga pemula level 1, belum unlock semua skill. Di sisi lain, pertempuran sengit masih berlangsung. Kenggo, Ayu, dan Kohei kewalahan melawan 3 ksatria Melzar yang terus menggempur tanpa ampun. Kenggo pun terpukul keras hingga jatuh ke sungai, tubuhnya menghilang di telan arus. Tak lama, Killmantis yang merasa sudah menang, mengarahkan laser matanya pada Sophie dan Sophie pun terlempar jatuh ke sungai yang sama.
Kohei meski tubuhnya penuh luka, tetap memaksakan diri berjalan tertatih ke arah daratan di mana tempat Ayu dan Kenggo tengah mencarinya. Di tepi sungai mereka akhirnya menemukan Sophie dalam keadaan lemah. Tubuhnya tergeletak basah dan lesu. Dengan napas tersengal, Sophie menjelaskan bahwa dia telah dikalahkan Kilmantis. Dan lebih buruk lagi, ia yakin para ksatria Melzar telah menculik Sage Guru. Namun yang mengejutkan, para ksatria itu tidak membawa Sage ke markas seperti yang diduga. Mereka justru membawanya ke taman bermain dan mencoba mengguncang mentalnya lewat wahana dan permainan absurd layaknya mencuci otak dengan cara yang aneh tapi jahat. Sophie menunduk penuh penyesalan. Ia merasa bersalah karena kurang pengalaman bertarung, hingga membiarkan guru mereka ditangkap. Air matanya mengalir, namun Kenggo, Ayu, dan Kohei tetap berdiri di sisinya dan menyemangatinya dengan sepenuh hati. Kohei lalu memutuskan mereka harus menyelamatkan Sage Guru sebelum informasi tentang Astral Saber jatuh ke tangan musuh. Benar saja, tak lama mereka menemukan Sage Guru tengah diikat dan diinterogasi untuk membocorkan rahasia senjata suci itu. Tapi para B-Fighter tiba tepat waktu. Saat hendak bertempur, Sophie angkat suara. Ia menawarkan diri untuk membangkitkan Astral Saber lewat permainan biolanya. Semua terdiam. Dan begitu gesekan dawai terdengar, tanah bergetar. Suara itu mengguncang alam. Dalam sekejap, mereka semua termasuk 4 ksatria Melzar ditarik masuk ke dalam gua misterius. Sebuah medan energi membawa mereka ke inti kekuatan Astral Saber. Di sana, mereka melihatnya, pedang suci yang tertancap di batu dan memancarkan sinar misterius. Sage Guru menjelaskan, di dalam pedang itu, tertidur sebuah entitas kecil. Seekor kumbang mesin yang kekuatannya belum sepenuhnya diketahui. Tapi Astral Saber hanya bisa digunakan oleh orang yang pantas. The Scorpion mencoba mengambilnya dan langsung terpental. Sophie lalu maju, menampilkan medali kupu-kupu miliknya. Semua terbelalak saat Sophie dapat menggenggam pedang itu dengan mudah. Begitu pedang terangkat, goa mulai runtuh. Mereka segera keluar ke permukaan. Tapi belum sempat menarik napas lega, para ksatria Melzar muncul dan menuntut agar pedang itu diserahkan. Tentu saja para B-Fighter menolak. Pertempuran pun pecah, pertarungan sengit 4 lawan 4 terjadi di padang terbuka. Sophie kini mulai terbiasa bertarung, meski masih sering lengah. Tapi ia tak menyerah. Dengan Astral Saber di tangan, ia mampu mendesak para musuh, meski belum mengalahkan sepenuhnya. Karena kurang pengalaman, ia pun meminta Kohei menggabungkan kekuatan medali kupu-kupu dengan Astral Saber. Satu persatu ksatria Melzar mulai tumbang. Sophie bahkan mendapat momen epik, menembakkan Bloom Cannon dan mengalahkan Kilmantis secara langsung merasa kalah, keempat ksatria Melzar pun mundur. Setelah pertempuran selesai, Astral Saber kembali ke dalam goa. Kembali tertidur hingga waktu berikutnya tiba. Sophie pun tahu, tugasnya telah selesai dan saatnya ia kembali ke Paris. Sebelum pergi, ia menyerahkan medali kupu-kupu kepada Kohei yang telah ia percaya dan cintai. Ini bukan hanya kenang-kenangan, tapi tanda bahwa kapanpun kau memanggil, Astral Saber akan menjawab. Sophie pun pergi, meninggalkan Kohei yang berdiri dalam galau dan diam. Sementara itu di kedalaman gua, suara lembut kumbang mesin masih terdengar. Kekuatannya yang masih misteri akan kita ungkap di episode selanjutnya.